Indonesia jadi percontohan dunia. Perlahan tapi pasti gas pun ditarik. Perhelatan World Superbike, Indonesia Badminton Festival hingga MotoGP digelar. Tapi Presiden Jokowi mewanti-wanti PPKM level 3 akan berlaku sebagai rem akhir tahun. Lalu bagaimana strategi pemerintah agar tidak kembali terjungkal dari puncak pandemi seperti Juli lalu? Ulasan lebih lengkapnya kami hadirkan bersama saya, Friska Clarissa. 128 hari sudah Indonesia melandaikan corona. Waktu yang teramat singkat untuk merasa dikdaya, tapi keran perekonomian warga harus mulai dibuka. Di Pulau Jawa Bali, 26 kabupaten kota berada dalam status PPKM level 1, 61 kabupaten kota level 2, dan 41 kabupaten kota di level 3. Perbaikan juga terjadi di luar Jawa Bali. Daerah yang masuk PPKM level 3 turun menjadi 109 kota dan kabupaten dari sebelumnya 160 kota kabupaten. Beda level tentu beda aturan. Untuk daerah dengan status PPKM level 1, berikut aturannya. Pembelajaran tatap muka bisa digelar secara terbatas dengan kapasitas maksimal 50%. Bekerja dari kantor pun sudah bisa untuk sektor non-esensial 75%, untuk sektor esensial seperti perbankan, teknologi informasi komunikasi, perhotelan, dan sebagainya 100%. Makan di tempat umum pun sudah bisa, di warteg, warung makan, restoran, dan sebagainya dengan kapasitas 75%. Ke mal, pusat perbelanjaan, ataupun pasar bisa dengan kapasitas penuh sampai pukul 10 malam. Nonton ke bioskop juga sekarang sudah bisa, kapasitas maksimumnya 70%. Keempat, peribadatan pun sudah dibuka untuk aktivitas dengan kapasitas maksimum 75%. Ruang terbuka publik seperti taman, tempat wisata juga bisa dengan kapasitas 75%. Selain itu, kegiatan seni budaya, olahraga, dan resepsi pernikahan bisa dengan kapasitas 75%. Terakhir, penerbangan atau perjalanan dengan udara bisa ditempuh dengan syarat penerbangan menggunakan antigen setelah sebelumnya wajib PCR. Namun, tak mau mengulang lonjakan kasus di akhir tahun, rem siap-siap ditarik Presiden Jokowi lewat PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru. Sosialisasi jadi kunci, meskipun penolakan sejumlah pihak terjadi. Mengenai rencana penerapan PPKM level 3 di seluruh Indonesia pada saat Natal dan Tahun Baru, ini agar dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Sampaikan mengenai perkembangan kasus-kasus, kenaikan kasus yang ada di Eropa. Ini ada beberapa yang menolak pemberlakuan PPKM level 3 ini karena memang menginginkan situasi menjadi normal kembali. Antisipasi naik turunnya kondisi pandemi disiasati Presiden dengan penentuan kebijakan PPKM setiap pekan. Di istana, rapat PPKM itu ibaratnya upacara setiap hari Senin kalau kita ingat masa sekolah dulu. Tidak boleh absen digelar. Misalnya saat Presiden dinas ke luar negeri sekalipun bersama dengan para menteri koordinator terkait dengan penanganan pandemi COVID-19, Presiden mendelegasikan kepada Wakil Presiden untuk memimpin rapat bersama dengan Menko PMK, Menteri Kesehatan, juga Menteri Sekretaris Negara, agar setiap perubahan kebijakan berdasarkan pada perkembangan setiap minggu tanpa jeda. Karena bicara soal penanganan pandemi hari ini, saudara, tidak hanya bicara soal kesehatan dan juga kembalinya geliat ekonomi yang otomatis wajib harus dilakukan, tetapi juga nama besar Indonesia yang akan menjadi tuan rumah sejumlah event besar berskala dunia tentu jadi fokus utama. Mulai dari gelaran MotoGP, Indonesia Badminton Festival, hingga KTT G20 pada tahun depan. World Superbike Mandalika, Indonesia Badminton Festival telah digelar di tanah air.
MotoGP dan KTT G20 pun menanti digelar di Indonesia. Angka COVID-19 wajib terkendali agar tidak jadi batu sandungan. Tapi di sisi lain, pemerintah masih berjibaku menggenjot lagi laju vaksinasi yang turun dalam 3 pekan terakhir. 3 minggu terakhir ini terjadi penurunan laju suntikan yang tadinya konsisten di atas 2 juta sudah ada penurunan. Ini disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah karena memang Sinovac vaksinnya sudah mulai menurun diganti oleh AstraZeneca dan Pfizer. 2 vaksin ini sama amannya, efikasinya lebih tinggi, tapi karena baru masyarakat masih ragu untuk menggunakannya. Cita-cita bangkit dari pandemi harus digas sampai tuntas. Tapi asa harus sejalan dengan dampak nyata yang dapat dicapai jika pembuat kebijakan tingkat pusat, daerah, dan masyarakat kompak satu frekuensi di tengah pandemi. Berkaca pada pengalaman tahun sebelumnya, tidak boleh ada yang jumawa menganggap pandemi sudah reda. Pelonggaran aktivitas bukan berarti bablas, tetapi harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Pemerintah pun wajib menggenjot testing, tracing, treatment, dan menunaikan janji kekebalan komunal vaksinasi dapat tercapai pada November ini, agar hidup berdampingan dengan COVID-19 seperti yang dikatakan Presiden Jokowi dapat segera kita mulai. Friska Clarissa, Yanuar Ruslim, Kompas TV, Jakarta.